Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menerjemahkan satu artikel jurnal dengan menggunakan Google Docs. Tidak harus artikel jurnal, artikel apapun bisa diterjemahkan menggunakan Google Docs ini. Nah, biasanya kalau kita menerjemahkan suatu artikel itu biasanya kan kita menerjemahkannya satu kalimat atau satu paragraf gitu kan. Tapi dengan fitur yang ada di Google Docs sebenarnya kita bisa langsung menerjemahkan secara keseluruhan satu dokumen itu. Jadi tidak perlu satu persatu. Nah, ini juga cukup memudahkan, apalagi Google Docs ini bisa menerjemahkan artikel yang formatnya Docs dari Microsoft Word ataupun yang formatnya PDF. Jadi kita tidak perlu mengkonversi dulu kalau yang PDF, dari PDF ke Docs baru kita terjemahkan, tidak perlu. Jadi bisa langsung diterjemahkan dan memudahkan, karena biasanya kalau formatnya PDF itu kan ketika di copy paste formatnya jadi berubah gitu. Nah, terjemahannya bisa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, dan bisa juga bahasa yang lain, tapi saya belum pernah mencoba karena saya tidak pernah membutuhkan itu juga gitu ya. Tapi sama seperti terjemahan dari Google Translate, terjemahan di Google Docs ini juga pasti memiliki keterbatasan. Pasti ada hal-hal yang terjemahannya kurang tepat gitu ya. Jadi saran saya kalau menggunakan terjemahan ini bukan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya penting. Misalkan ini tugas yang nanti dikumpulkan atau artikel yang akan dipublikasikan gitu. Jadi gunakan ini sebagai screening awal ataupun sebagai efisiensi ketika memang waktunya terbatas gitu. Jadi biasanya kalau dokumennya ada 15 halaman gitu ya, kita bisa langsung terjemahkan sekaligus, tapi setelah itu dicek lagi apakah terjemahannya sudah tepat atau belum. Kalau memang belum tepat ya kita betulkan dulu, baru kita submit gitu ya. Nah, baik, saya akan menjelaskan caranya seperti apa. Saya punya artikel di sini, formatnya PDF. Nah, ini artikel jurnal format PDF. Ini dari bahasa Inggris. Nah, saya misalkan butuh memahami artikel ini lebih cepat gitu ya. Saya akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia gitu, karena misalkan kemampuan bahasa Inggris saya kurang gitu ya. Jadi saya nggak paham kalau baca artikel ini gitu. Nah, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Caranya ini artikelnya kita siapkan, kemudian kita buka Google Drive kita. Untuk buka Google Drive, ketik ini drive.google.com, drive.google.com. Kemudian kita masuk ke Google Drive kita. Kalau ini saya sudah login. Kalau teman-teman belum login ke akun Google Drive-nya, silahkan login dulu. Loginnya cukup pakai email Gmail-nya saja. Jadi ketika kita mendaftar email Gmail itu sebenarnya kita sudah punya akun Google Drive gitu ya, dikasih kuota 15 GB oleh Google. Nah, saya mau copy jurnalnya, misalkan di mana ya? Oke, saya masukkan ke sini ya. Saya akan copy jurnalnya di folder jurnal CFA. Nah, untuk mengkopinya kita tinggal drag saja, kita tarik, kita lepaskan di sini. Nah, ini sudah mulai mengupload. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita buka di sini, double klik. Nah, ini sudah kita buka, tapi ini masih format PDF. Nah, sekarang kita akan buka ini di Google Docs. Buka dengan pilih yang ini di atas, ini ada menu buka dengan Google Dokumen. Kita pilih, maka dia akan membuat satu file baru yang formatnya bukan PDF tapi format Docs, formatnya Google Dokumen. Nah, mungkin formattingnya jadi sedikit acak-acakan karena memang tadi dari PDF ke
Word, jadi ini ada sedikit perubahan, tapi tidak masalah karena kita hanya butuh terjemahannya saja. Tapi ini tidak terlalu kacau, jadi masih lumayan lah. Oke, sekarang untuk menerjemahkan ini secara keseluruhan, ini kan bahasa Inggris semua. Secara keseluruhan gampang sekali. Pilih di sini alat. Mungkin kalau Google Docs-nya yang bahasa Inggris ya disesuaikan saja. Alat, kemudian pilih terjemahkan dokumen. Nah, ini judul dokumen barunya misalkan terjemahan gitu ya. Kemudian bahasanya apa? Kan saya mau translate ke bahasa Indonesia. Nah, ini pilih Indonesia. Nah, kemudian terjemahkan. Nah, kita tinggal menunggu saja. Google akan langsung menerjemahkan dokumen kita. Nah, ini sudah selesai diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi yang tadinya bahasa Inggris semuanya sekarang sudah bahasa Indonesia semuanya. Nah, jadi cukup menghemat waktu. Tadi berapa halaman ini ya? Ada lebih dari 10 halaman yang jelas, dan bisa kita terjemahkan dalam waktu 1 menit saja. Itu. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin terjemahannya akan sedikit kurang tepat, jadi kita tetap harus cek apakah terjemahannya sudah baik atau belum. Apalagi kalau kita mau mengumpulkan untuk publikasi atau untuk tugas gitu ya. Tapi kalau saya baca sekilas di sini terjemahannya sudah cukup bagus. Nah, kita juga bisa terjemahkan ke bahasa lain kalau mau. Misalkan kita butuh berkomunikasi dengan orang Hungaria gitu ya, tapi nggak tahu bahasa Hungarianya gitu ya, kita bisa terjemahkan ini ke bahasa Hungaria. Bahasa Hungaria itu bahasa Magyar. Terjemahkan. Terjemahkan semua. Nah, seperti itu. Mungkin terjemahannya memang masih belum sempurna, tapi setidaknya bisa dipahami, gitu ya. Jadi ini cukup efisien, cukup membantu. Apalagi kalau jurnalnya adalah formatnya PDF. Kalau kita copy paste satu persatu akan memakan waktu lama. Baik, itu sedikit tutorial dari saya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.